Manusia membutuhkan negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Assalamualaikum. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita membahas kenapa harus ada negara. Nah, kenapa sih harus ada negara? Dari Plato sampai kemudian Al-Farabi, kemudian Al-Mawardi, ya, dan para pemikir setelahnya kurang lebih sepakat kenapa harus ada negara. Jadi manusia, ya, tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Ya, manusia butuh pakaian, harus ada yang bisa membuatkan pakaian. Manusia butuh tempat tinggal, harus ada yang bisa membuatkan tempat tinggal. Butuh makanan, ya, konsumsi buah-buahan atau konsumsi karbohidrat, ya, baik itu dari sagu, dari jagung, dari gandum, padi, maka harus ada yang menanam, dan harus ada juga yang bisa mengolahnya menjadi makanan, menjadi roti, nasi, atau ya papeda, whatever, sesuatu yang bisa dimakan. Daging juga begitu, harus ada yang bisa menyediakan, memelihara hewan atau menangkap hewan, mengolahnya menjadi makanan. Harus ada yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Mereka harus saling bahu-membahu. Manusia butuh pengelolaan untuk mengelola itu semua, karena kebutuhan yang begitu banyak. Bentuk, ya, entitas terkecil adalah komunitas yang dalam istilah modern disebut self-governing community. Ya, komunitas yang memerintah dirinya sendiri. Ya, masyarakat, ya, perdesaan, masyarakat tribal, ya, seperti Baduy Dalam itu, atau masyarakat ya di pedalaman Afrika, misalnya pedalaman Papua, pedalaman Australia, ya, suku-suku pedalaman, suku-suku yang indigenous, tribal, itu memiliki pemerintahan, ya, bentuk primitif atau bentuk komunitas. Ada kepala komunitasnya. Ya, mereka komunal. Dalam masyarakat agraris, belum modern. Kemudian ada kerajaan-kerajaan. Ya, di masa-masa kemudian, di masa-masa setelah ada komunitas-komunitas, terciptalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan kemudian, ya, berkembang. Ada gagasan-gagasan baru. Muncullah republik-republik. Ya, muncullah gagasan seperti aristokrasi, demokrasi. Selain monarki ada republik, ada federasi, ada negara kesatuan, negara federal, dan lain sebagainya. Satu sama lain saling beradu gagasan mengembangkan apa sih, ya, entitas politik, apa sih negara. Tapi kenapa harus ada negara? Ya tadi, karena untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jadi tidak untuk, ya, misalnya semata-mata untuk siapa jadi memimpin, kepala negara untuk memimpin saja, enggak. Harus, ya, menyediakan apa menjadi kebutuhan publik, kebutuhan bersama, common interest, ya, kemaslahatan bersama. Itu tujuan negara. Dan harus ada negara. Bagaimana kalau tidak ada negara? Ya tentunya akan berantakan. Dari Plato hingga, ya, para pemikir mutakhir belakangan ini,
Habermas, ya Chomsky, dan lain sebagainya punya pemikiran yang kurang lebih sama, mendukung adanya negara, menyatakan, berargumen bahwa sebuah negara dibutuhkan oleh manusia. Tanpa ada negara, manusia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Manusia membutuhkan negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Masalah energi, listrik, masalah penyediaan air minum, masalah infrastruktur pertanian, perdagangan, industri, infrastruktur ekonomi, masalah transportasi publik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab publik. Kritik dari rakyat kepada pemerintah, dari oposisi kepada pemerintah adalah kritik itu kepada dirinya sendiri. Karena negara, dalam negara modern, yang namanya negara itu atau pemerintahan adalah lembaga publik, lembaga bersama. Mengkritik pemerintah sama dengan mengkritik diri sendiri.